Edisi natur kali ini kawan, saya akan memberikan perbedaan dan ini adalah sangat spesifik antara pakis darat juga pakis batu kawan. Salah satu perbedaan yang kita ketahui bersama adalah ciri khas tekstur daunnya. Ini salah satu perbedaan. Pakis batu ini pakis darat, tekstur daunnya. Kemudian yang kedua adalah perakarannya. Nah ini kawan, jenis pakis darat ini perakarannya seperti ini, akar panjang-panjang seperti ini. Oleh sebab itu, kalau perakaran pada tanaman pakis darat ini dari darat kemudian ini merambat ke pohon-pohon, akhirnya pohon-pohon tersebut juga akan mampu ditumbuhi oleh jenis pakis seperti ini. Jadi pakis seperti itu banyak kita ketahui di kebun-kebun kelapa, di pohon-pohon sawit, bahkan di pohon-pohon nyur pun itu banyak kita ketahui. Sebenarnya saya telah berpendapat bahwa karena perakaran, jadi perakaran pakis darat ini bisa merambat kemana-mana. Oleh sebab itu banyak yang bertanya, kira-kira untuk pakis darat itu banyak kita ketahui di pohon nyur, di pohon apa, sebenarnya hidupnya tuh dulu mana, di darat atau di pohon-pohon nyur. Ini saya sebut pakis darat. Tentu habitat hidup yang aslinya adalah di darat. Jadi pakis darat tuh kalau akar-akarnya seperti ini merambat panjang seperti ini kawan, bisa naik ke atas pohon. Nah ini pakis darat itu keistimewaannya seperti itu, mampu tumbuh di alam darat. Dan karena perakarannya yang sangat istimewa sehingga bisa membelit ke arah kemanapun, bahkan di atas pohon pun itu bisa. Ini pakis darat, berbeda dengan pakis batu. Pakis batu ini pertumbuhannya unik. Jadi tidak mempunyai perakaran yang dimiliki oleh pakis darat. Ini pakis batu. Kemudian ciri khas yang kedua tentu tekstur daunnya kawan. Ini pendek-pendek, kalau ini pakis darat, kalau pakis batu tekstur daunnya sangat panjang. Oleh sebab itu pengetahuan ini agar sahabatku semuanya tidak bingung. Ini pakis darat punya tekstur khusus, perakarannya sangat panjang, bahkan perakarannya itu bisa sampai 1 meter, 2 meter merambat ke atas pohon. Kalau di atas pohon sudah ada rambatan akar seperti ini, tentu pohon-pohonnya penuh dengan pakis darat. Nah, pakis darat hidup dimanapun, di kebun-kebun sangat mudah jenis ini kan, sangat banyak. Berbeda kalau dengan pakis batu seperti ini, tentu kalau dengan tidak alam yang natur, itu akan sulit. Apalagi untuk mampu bertempat di media tanam tanah di darat itu sangat jarang sekali. Inilah yang saya katakan pakis batu. Agar tidak bingung dengan perbedaan ini, nah ini jenis pakis pohon itu seperti ini. Lah ini pakis pohon. Memang asli habitatnya di pohon, tapi juga ini kita coba di media tanah juga umbi pakis pohon ini juga mampu tumbuh kembang. Tetapi punya ciri khas yang sama tentang tunasnya kawan. Tumbuhan pakis tunasnya akan seperti ini. Ini pakis pohon kawan, yang kita sudah desain ke media tanah. Juga ini pakis batu yang kita desain ke media tanam tanah. Kalau ini pakis darat memang spesiesnya, memang habitatnya tempatnya di darat. Ini sangat mudah kita jumpai dimanapun jenis pakis darat ini, bahkan rata di seluruh dunia akan mudah ditumbuhi pakis darat. Berbeda dengan pakis batu, akan sulit sekali. Tidak semua daerah kawan. Jadi tidak semua daerah, bahkan di Indonesia, bahkan di luar negeri pun tidak semua di luar negeri mampu ditumbuhi pakis batu yang mampu hidup di media tanam tanah. Tidak semua daerah. Kita recheck kawan, saya telah ada beberapa sampling yang sebelumnya
Dimana pakis batu ini sebenarnya kalau dengan media yang sangat natur juga mampu tumbuh kembang di darat, tetapi ada proses-proses yang harus kita lalui. Ini tidak mudah jenis pakis darat. Yang di dalam poli yang bersama bunga-bunga sirih rambat kita lihat perkembangbiakannya. Nantinya itu pakis batu atau pakis darat yang tumbuh. Kita simak, kita reject sebentar. Nah ini sirih rambat kawan, kita gunakan media tanah. Kita suasana ini sangat lembab, kita gunakan kompos-kompos alami, kompos-kompos yang dari daun-daun ini sendiri, karena media tanam telah ditumbuh seperti ini, telah menempel di pot, di polybag yang kita isi dengan media tanam tanah, juga tumbuh tanaman pakis. Oleh sebab itu, kalau di saat pertumbuhan dini seperti ini susah kita untuk membedakannya. Ini kira-kira pakis darat atau pakis batu. Nah, kita susah membedakannya kawan. Lihat ciri khasnya seperti ini kok seperti pakis batu. Biasanya kalau dialiri natrium klorida hebat dari atas itu biasanya pakis darat kawan. Ternyata pakis batu. Ciri khasnya kita tidak bisa memastikan sebab tidak ada bedanya di saat pertumbuhan dini seperti ini. Juga ini kawan, keunikan pakis batu itu seperti ini. Tetapi tumbuhan pakis itu kalau dipotong bonggolnya tentu akan sangat fatal. Seperti tanaman saya yang dipotong tanpa tahu saya, bonggol tunas umbinya. Lihat pertumbuhannya semakin lama semakin mengering. Jadi jangan sampai membuat sebuah tanaman itu akan rusak jadinya kalau memotong bonggol umbinya seperti ini. Tentu tanaman ini kalau dijadikan sayur itu ada cara khusus untuk memetiknya, bukan asal dipotong bonggol yang umbi seperti ini. Ini akan mati. Nah ini ciri khasnya. Ada nampak putih seperti ini, kemudian ada tetesan air, itu sangat fatal sekali, ini sangat pekat sekali. Jadi memotong sembarangan ini tanpa tahu saya, entah siapa yang memotong itu. Saya artikan dengan merusak, sengaja merusak tanaman saya. Pakis pohon dengan umbinya kawan, ubi pakis pohon. Saya katakan pakis pohon tentu ada ciri khas tertentu. Dari tumbuhan pakis itu ada bermacam-macam. Kita berikan sampling di sini sudah berapa macam kawan? Sudah 3 macam. Umbinya nampak seperti ini, itu umbinya kawan. Kita kelupas nggak apa-apa lah ini. Nah, kita kelupas saja nggak apa-apa, sangat segar dan sehat. Saya ulang sekali lagi, perbedaan tumbuhan pakis antara pakis pohon, antara pakis batu, antara pakis darat, terutama pada tekstur daunnya. Yang kedua adalah tempat habitat, tempat di mana tanaman ini mampu tumbuh kembang, di atas pohon, di tanah ataupun di batu. Yang ketiga yang paling tampak terlihat adalah perbedaan apa? Akarnya kawan. Kalau pakis darat seperti ini sering melilit-lilit di pohon-pohon dari darat merambat, akhirnya pohon-pohon itu penuh ditumbuhi tumbuhan pakis. Jadi jangan salah mengerti kalau ini pakis pohon, tidak. Ini banyak tumbuh di pohon-pohon kelapa sebenarnya dari darat. Nah, dari darat tersebut banyak akar-akar yang seperti ini. Kalau ini udah merambat ke pohon, akhirnya ini pun juga mampu menumbuhkan tunas kawan. Jadi pakis darat itu seperti ini teksturnya. Tapi tanaman ini juga mampu tumbuh di pohon-pohon. Ya pohon-pohon seperti nyiur, kelapa sawit, sejenis semacam itu.
Kalau ini pakis batu tidak mungkin mampu tumbuh kembang di atas pohon. Kalau yang di atas pohon teksturnya akan seperti ini. Nah ini, baiklah para sahabatku semuanya, sedikit tip kita memberikan sharing tentang pakis darat dan pakis batu, perbedaan akarnya. Juga jangan salah memahami kalau pakis darat seperti ini mampu juga tumbuh di pohon. Jadi seakan-akan kita tidak bisa membedakan pakis pohon dan pakis darat, tetapi adalah akarnya ini yang membuat tanaman ini juga mampu tumbuh kembang di pohon-pohon. Nah, semoga sharing ini bermanfaat kawan. Tumbuhan pakis, tumbuhan unik, tumbuhan langka, bahkan ada beberapa jenis yang tidak semua daerah itu ada. Pertumbuhan alami, pertumbuhan natur dari alam, batu, batuan kapur, atau batuan yang lain sangat natur sekali sehingga mampu ditumbuhi jenis pakis batu seperti ini. Semoga memberi manfaat kawan, dan silahkan sahabatku juga mari bersama-sama untuk menemukan tumbuhan unik, tumbuhan langka. Semoga tumbuhan ini juga tidak akan musnah tertelan zaman. Salam semangat dari Tuban, luar kota Tuban provinsi, di luar provinsi, di seluruh Indonesia, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Saya selaku pengunggah video Agus Wito Channel, barangkali sahabatku boleh bertanya di kolom yang telah saya sediakan.